Kok gitu sih? Kita ulang ya. Kurang kompak, kurang kompak. Bilang cakapnya kurang kompak. Ke pasar beli buah. Alhamdulillah dibilang cakep. Sampai rumah buahnya mentah. Bapak Ibu selamat datang di Pos FUA. Bu Zulfa sehat? Bu Zulfa? Pak Maskud sehat, Pak Maskud? Kalau sakit cuma sakit aja, Pak. Kenalin, nama saya Kasari, saya dari sebelahnya masih itu, dari sana. Ya Mas. Saya itu asal Bondowoso ya. Saya tuh suka kesel karena teman-teman saya yang dari kota jauh itu bilang kalau setiap ke rumah saya, kan gara-gara rumah saya itu Bondowoso, di rumah kamu ada tape gak? Di rumah kamu ada tape kak? Kenapa harus ada tape? Padahal di Bondowoso itu tidak aja ada tape, ada singkong. Temennya Pak. Menurut lo tapenya dari apa? Dewan juri yang arif dan bijaksana, bijak sini, bijak situ. Mahasiswa yang saya sayangi dan mahasiswi yang menyayangi saya. Asik. Kok lucu ya? Adik-adik SMA, ikut om yuk, ikut om. Sudah. Aduh. Lupa jadi timer. Hari ini itu hari yang cukup melelahkan bagi saya, jujur cukup melelahkan sekali. Parah sih gokil, sumpah. Tadi pagi tepatnya jam 6 saya itu harus pergi menimba ilmu. Tapi saya lupa, saya bawanya gayung bukan timba. Akhirnya saya gak jadi jarak ilmu. Setelah saya pulang sebagai laki-laki yang mandiri, bukan BSI ya, mandiri. Saya itu pekerja keras, jadi saya pulang kuliah, saya cari uang. Dan alhamdulillah, tepat benar sekali ya kata-katanya pepatah itu, bahwasanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setelah saya berusaha begitu keras mencari uang kesana kemari, akhirnya saya nemu di dompet ibu saya. Dan setelah saya bekerja keras, saya pergi ke sini. Saya untuk cari nama, biar terkenal, biar punya nama. Dan alhamdulillah, kembali lagi proses tidak pernah mengkhianati hasil. Saya menemukan nama saya di daftar peserta. Jujur nih, saya itu orangnya suka lupa. Kalau lupa, saya suka gak ingat. Dan saya itu tergolong orang yang rentan dan sulit menghafal sesuatu. Kayak contoh sekali, saya ngafalin materi itu susah banget, sumpah. Susah banget. Kayak apa deh, susah banget dah pokoknya gitu. Dan hilangnya itu gampang banget. Tapi alhamdulillah, setelah saya berdiri di sini dengan mengucap bismillah dan restu Ibu Zulfa, alhamdulillah, yang biasanya saya itu orangnya suka lupa, sekarang saya ingat kalau saya lupa. Lupa ya. Dan selain itu, hari ini menurut saya kayak apa ya, kalau bahasanya Bu Eni itu yaumuli, harinya saya gitu. Tadi aja sebelum berangkat lomba ke sini, saya itu mendapat pelajaran hidup. Sumpah, ini gue gak bohong. Sumpah parah sih gokil. Kamu bohong. Tadi saya itu dapat pelajaran hidup di warung. Saya sebelum pergi ke sini, saya naik motor, saya turun dari mobil, saya sampai di sebuah warung, saya masuk, saya pesan minum dan makan. Terus tiba-tiba datang, saya kelihatan orang di sebelah saya itu ada orangnya yang ya kayak gimana ya, biasa aja. Terus bajunya itu kusut, mukanya apalagi, rambutnya gak beraturan, pokoknya tidak mencerminkan
orang wah lah gitu. Tapi ternyata asal kalian tahu ini namanya pelajaran hidup ya. Ini pelajaran hidup buat kita supaya kita tidak melihat orang dari sisi luarnya. Asal kalian tahu. Setelah tidak lama kemudian akhirnya saya tahu ternyata orang yang tadi bajunya kusut, mukanya semrawung, ternyata dia S2. S2 pupuk 3 sama kritik nambah nasi dibungkus. Dan saya itu suka kesel dan suka gusar dengan dosen-dosen yang kayak apa ya, gak update gitu lah. Tapi yang jelas bukan Pak Maskut ya. Bukan karena Pak Maskut itu bukan karena Pak Maskut update, tapi karena Pak Maskut tidak ngejar saya. Saya tuh suka kesel sama dosen yang ngasih tugas tapi tidak berbanding lurus dengan teknologi. Sebagai orang yang teknologi dan religius sekali, saya itu dan apa ya, kayak saya tuh pro dengan peraturan dengan tugas-tugasnya itu. Sebagai salah satu orang yang kontra dan vokal, saya tuh mencoba memberanikan diri. Saya masuk ke ruangan, saya ketok pintu, tok paket, siap. Saya masuk, saya bilang, Pak dosen, kenapa? Saya pakai kanan ya waktu itu. Pak dosen, kenapa sih Bapak itu kalau ngasih tugas tulis tangan terus? Padahal sekarang gadget itu ada di mana-mana. Semua mahasiswa punya gadget. Semua teknologi sudah bisa dipakai. Aplikasi UPS tinggal download. Tapi kenapa Bapak masih ngasih tugas tulis tangan? Bapak dosennya jawab, iya, kalau tulis kaki kamu gak bisa. Dan kita semua sepakat, kita semua tuh boleh punya hobi, dan hobi itu bagus. Kita sepakat, saya juga punya banyak hobi. Saya hobi futsal juga hobi, tenis meja pakai futsal. Bawa adik-adik SMA juga hobi ya. Nanti om bungkus deh, tenang. Saya semua hobi itu bagus ya, tapi ada satu hobi yang lebih baik kalian itu hindari, terutama bapak-bapak ya. Ini banyak sekali yang memiliki hobi ini. Hobi apa itu? Hobi memancing. Kenapa hobi memancing harus dihindari? Karena hobi memancing tidak akan pernah membuat kalian maju. Soalnya kalau maju nanti kecebur. Karena saya itu memiliki hobi futsal, otomatis saya butuh yang namanya sepatu futsal. Karena sepatu futsal saya sudah rusak, saya mencoba meminta kepada bokap nyokap gue. Gue minta kan, bapak, sepatu ai udah rusak woi. Beliin ai sepatu baru dong woi. Mungkin karena kayak mungkin beliau itu sebagai ungkapan syukur kalau beliau itu memiliki anak yang soleh seperti saya. Akhirnya beliau mengiyakan permintaan saya. Beliau mau membelikan saya sepatu baru. Akhirnya beliau, karena bapak saya itu pengangguran, bapak saya itu berusaha keras mencari kerja. Sampai 2 hari setelah kejadian itu, setelah permintaan saya, bapak saya itu mendapat pekerjaan. Pekerjaannya itu sebagai tukang sayur keliling. Saya salut sama kerja kerasnya bapak saya itu. Beliau jalan dari satu rumah ke rumah yang lain menjajakan sayur. Tapi cukup disayangkan sekali. Cukup disayangkan sekali kerjanya bapak yang sebagai tukang keliling sayur itu. Tidak lama kemudian beliau harus berhenti. Soalnya ada yang mau beli. Pak, beli sayur pak. Berhenti bapak saya. Dan di kampus kita itu ya, ada organisasi yang namanya Mapala. Dan saya tuh kesel banget sama anak Mapala, karena anak Mapala itu sok keren. Lihat dong gue anak Mapala, kerjanya jaga alam. Kerjanya jaga alam apaan? Dikit-dikit naik gunung, Gak malu apa? Tukang haji aja naik bubur. Kebalik. Oh iya, kebalik ya. Dan yang terakhir ya,
setelah saya telaah, semua dari sini saya yakin merasa panas, tapi tidak ada yang peka, tidak ada yang bisa membaca kenapa Jember panas. Ada yang tahu? Kalau tahu, saya kasih sesuatu. Kalau gak ada, saya telah sendiri. Setelah saya telaah, Jember panas. Kalian tahu kenapa? Karena di Jember tidak ada es. Adanya J, M ada, E ada, S gak ada. Makanya panas. Itu faktor nomor 2. Faktor utama, teroknya kecil. Mungkin dari peserta yang dari tadi itu kayak mengkritik ya, mengkritik kampus kita. Saya itu gimana ya? Saya itu materi saya tidak ada yang mengkritik, soalnya saya itu tidak sampai hati. Fakultas saya tercinta harus dikritik. Maaf, untuk mencari juara cara saya tidak sejelek itu. Pak, dibenerin Pak jika tanya Pak. Sekian gue Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.